Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, hari ini acara saya akan berbagi pengalaman kepada kalian semua tentang cara saya dalam menangani ikan gapi yang lagi bersalin atau melahirkan. Jadi media apa yang sering kita pakai dan bagaimana cara perawatannya dan seperti apa nanti penanganan tentang burayaknya lur. Jadi hari ini kita langsung saja mulai video kali ini ya. Ini lur, kita mulai dari sini. Ini kalian lihat sendiri, ini ada burayak singa blue tail. Di sini ini induknya lur. Ini dia lagi ngebrol. Ini tadi pagi ya, start pagi. Biasanya memang kalau indukan gapi itu ngebrolnya biasanya pagi hari lur. Pagi hari ketika kita baru buka farm dan kita nyalain lampu. Nah di situ dia mulai aktivitas dan penanda waktunya dia bergerak. Akhirnya dia ngebrol lur. Pagi itu ngebrol. Dan tadi pagi itu alhamdulillah ngebrol. Ketika sudah jam 2 siang, sekarang jam berapa? Kita lihat sendiri. Ini ya. Ini jam 2. Sudah jam 2 siang dan ketika jam 2 siang itu saya ambilin semua lur anaknya. Tapi alhasil ini dia masih ngeluarin. Jadi di perutnya itu masih ada anaknya. Ya alhamdulillah ini bonus tambahan ya. Ini juga ada yang ini apa ini? Oh, metal pingu. Metal pingu, kalian lihat sendiri nih. Ini burayaknya alhamdulillah banyak sekali lur. Ini induknya, ini juga barengan tadi ya. Tadi pagi juga dia ngeluarin anak ngebrol. Dan alhamdulillah ini nggak sampai setengah hari dia cepet lur ngeluarinnya. Ini banyak anaknya keluar banyak ini. Oke, kalian lihat sendiri ya, di bawah itu masih banyak itu. Ini ada yang memang karakter induk itu cepet ngebrolnya lur. Keluarnya cepet dan habis anaknya dalam waktu hitungan jam. Dan ini nanti akan saya bahas tentang kanibalnya lur. Oke. Kok saya di sini itu tidak pakai raffia ataupun tanaman air untuk perlindungan gapi, ataupun kita tidak memakai apa ya, sarangan berkat itu ya. Apa itu namanya? Saringan lah, pakai saringan ya. Kita tidak memakai saringan itu karena apa? Karena ribet, terlalu jelimet. Nah, kita pakai yang cara paling cepat dan kita teori yang paling mudah diterapkan. Oke, di sini kalian lihat sendiri. Media yang saya pakai cuman ember lur. Ini ember cat 5 kilo. Kalian bisa lihat di sini ini cat 5 kilo bekas. Bekasnya itu cuman murah banget lur. Dulu itu kalau nggak salah cuman 10.000 dapat 5 atau 10.000 dapat 6 ya, lupa ya dulu itu. Ini lama sekali media yang dari dulu memang sering saya pakai. Dan ini terbukti efisien sekali lur. Karena apa? Murah dan jelasnya ini juga bekerja dengan maksimal. Asal kita ngerti teorinya. Di sini kalian lihat ya. Ini induk ini sebenarnya kalau kita ngomongin masalah kanibal. Oke, kita ngomongin masalah kanibal ya. Semua induk gapi itu memiliki sifat kanibal. Cuman yang albino itu lebih banyak lur kanibalnya lur. Seperti ini dia. Ini albino. Ini lebih galak ya, ini lebih doyan sama anak ini. Cuman kenapa saya tetap pakai cara seperti ini tanpa perlindungan? Nah, ini ada teorinya lur. Kalian perlu tahu, induk gapi itu kanibal setelah anaknya itu keluar semua lur. Ketika anak di dalam perutnya itu sudah keluar semua, nah dia mulai ada rasa kanibal, mulai lapar ya. Contohnya yang ini kalau kita telat ngangkat anaknya seperti ini lur. Kita telat ngangkat anaknya ya amblas lur, besok udah habis. Besok biasanya disisain ya cuma 1-2 ya, kayak gitu. Memang dia kanibal kalau kita telat ngangkatnya. Jadi tiap hari kita itu harus mantau. Kalau kita pakai cara kirihuri yang seperti saya terapkan ini, kita harus tetap mantau terus lur. Kalau pagi beranak ya, pagi ngeluarin anak, kita sisihkan seperti ini. Ini di sini saya sisihkan dan di sini saya sisihkan. Ini tandanya 2 induk ini lagi beranak. Dan ini anaknya setengah hari kami ambil untuk mengantisipasi kalau di perutnya udah habis. Memang kelihatan banget lur, kalau perutnya itu masih ada atau enggak itu kelihatan banget lur. Ini di perutnya kan kalian lihat, ini kempes lur. Ini udah tipis perutnya. Jadi ya anaknya cepet-cepet dipindahin di sini, tempat yang satunya. Ketika sudah berada di tempat ini, insya Allah udah aman. Dan di sini dilihat lagi masih ada anaknya enggak. Kalau enggak ada ya insya Allah aman, udah beres. Nah tinggal yang ini insya Allah tetap ngeluarin lur. Nah ini kalian lihat sendiri.
Itu anaknya masih ada yang diem di bawah itu. Dan ini yang udah nongol ya, udah bergerak. Ini tandanya dia baru dikeluarin ya lur. Ini ya anaknya itu kita pindahin lur. Kita pindahin dulu, yang sudah bergerak ini kita pindahin. Bismillah. Nah, oke, kita pindahin di sini. Yang khusus yang udah bergerak aja ya lur. Kita pindahin di sini. Sebenarnya udah bergerak semua lur. Ya udah kita ambil semua aja. Bismillah. Oh, cuman yang di bawah itu masih lemes. Ya, baru menghirup udara dunia ya, dunia nyata. Oke, setelah gini nanti kita tunggu lagi. Kalau udah nggak ada anaknya ya udah kita karantina sehari. Besok lusanya baru kita masukin untuk dijodohkan lagi. Dan untuk yang ini lur, ini kita masuk ke cara perawatan buraya. Oke, yang buraya di sini itu kita kasih tanda ya. Biasanya nanti kita kasih tanggal lahir. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Mudah, enggak usah dibuat ribet. Kalau kayak gini ya, ini satu hari enggak usah diberi makan. Jadi kasih makannya itu besok aja lur. Besok atau besok lusa. Ini embrionya itu, sel telur kuningnya itu masih bisa bertahan sampai 3 hari lur. Cuman kalian kasih ke hari ke 1 ke 2 itu sudah bisa. Besok aja udah dikasih, udah bisa dia. Tapi kalau bisa jangan pakai pelet lur. Jadi makannya apa? Ini untuk memancing aktivitas dan pertumbuhannya agar cepat gede. Kita kasih yang namanya, nah itu lihat sendiri, Artemia. Saya andalkan Artemia hidup ini untuk kasih makan yang seperti ini lur. Ini besok pagi baru kita kasih makan. Kalau jam sekarang ya nggak usah. Seperti kayak yang ini lur. Nah di sini kalian lihat sendiri. Ini usianya masih 3 harian. Ini udah kenceng makannya. Ini juga kayak gitu, ini agak gede. Ini agak gede, ini paling ya usia 4 harian ya. Nah yang kayak gini lur, ini apa ya? Medusa kalau nggak salah. Iya bener, ini medusa. Ini nanti kalau udah usia 5 hari ke atas atau 1 mingguan, nanti kita masukkan ke sini lur. Nah ini kita masukkan ke tempat pembesaran. Ini pembesaran saya seperti apa? Ya kalian lihat sendiri. Ini pakai styrofoam. Kita pakai styrofoam dan kayak gini jadinya. Ya, kayak gini. Ini banyak sekali. Oke, cari fokus dulu. Oke, kalian lihat sendiri ya. Ini alhamdulillah udah banyak. Ini juga singa blue tail. Memang jenis ini favorit sekali. Tetap jalan ya, tetap kenceng pasarnya. Kayak ini apa ini? Habera delta. Nah, Habera delta. Ini mantap ini. Ini juga usianya hampir sebaya semua lur. Ini, nah ini ikan, ini termasuk ikan ganteng. Metal snack skin blue tail. Ya anaknya ini generasi keberapa udah banyak ini. Dan itu juga anakan semua. Dan di sana juga masih banyak sekali. Nanti kita pindahkan ketika sudah kelihatan agak gede lur. Kayak ini contohnya. Oke, contohnya ini. Ini udah kelihatan jantan dan betinanya lur. Kalau sudah kayak gini nanti kita pisahkan di tank antara jantan dan betinanya, kita sortir agar nanti itu tidak terjadi perkawinan bebas, seks bebas ya. Dan mungkin cukup sekian dulu saja ya video kali ini. Mungkin kalau ada kesalahan kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga manusia biasa yang tak pernah luput dari salah. Dan akhir kata saya ucapkan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.